Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosyali Alfianto dengan 3 digit yang terakhir 085 dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview buku semantik dengan judul Menelusuri Makna Tanpa Batas dalam buku semantik karya Nunung Sitaresmi dan Fasya Mahmud, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Presentasi ini akan membahas bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk menciptakan makna. Kita akan membahas cara penamaan, teori tanda dan lambang, serta melihat contoh dari kehidupan sehari-hari yang ternyata berkaitan erat dengan teori semantik. Isi presentasi yakni ada latar belakang, rangkuman isi dari bab 2, yaitu bab yang saya pilih untuk mereview buku Pengantar Semantik, lalu ada teori-teori yang dibahas, kelebihan dan kekurangan buku, manfaat dan saran, kesimpulan, serta daftar pustaka. Untuk bab latar belakang saya memilih mereview bab 2 dalam buku semantik karya Nunung Sitaresmi dan Fasya Mahmud, yaitu karena isinya membahas dasar-dasar bagaimana kata punya arti. Dalam bab 2 dijelaskan bahwa kata atau nama bukan sekedar bunyi atau tulisan. Kata memiliki arti karena menjadi lambang yang menuju pada konsep tertentu dalam pikiran kita. Dan itu semua dibentuk oleh sistem tanda dalam bahasa. Alasan selanjutnya yaitu karena buku ini menjelaskan bagaimana kita memakai lambang atau simbol dari kata untuk berkomunikasi. Maksudnya, buku ini menekankan bahwa bahasa adalah sistem lambang. Artinya, kita tidak pernah menyampaikan makna secara langsung, melainkan melalui simbol atau kata yang mewakili ide atau objek. Alasan selanjutnya yaitu karena terdapat teori penting yang dijelaskan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Maksudnya yaitu yang membuat buku ini mudah dipahami adalah karena teori-teorinya tidak hanya dijelaskan secara rumit, tetapi langsung disertai contoh yang konkret dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, saya memilih bab 2 dari buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia karya Nunung Sitaresmi dan Fasya Mahmud, karena bab ini adalah fondasi untuk memahami bahwa kata punya arti karena proses sosial, budaya, dan pemahaman bersama antara simbol, konsep, dan objek yang nyata. Selanjutnya, bab mengenai rangkuman isi bab 2, yaitu ada proses penamaan atau naming. Di bagian ini dijelaskan bagaimana dan mengapa suatu benda, orang, atau konsep bisa memiliki nama. Misalnya, kenapa kita menyebut minuman manis berkarbonasi sebagai soda dan bukan angin manis? Lalu ada tanda dan lambang. Di bagian ini penting yang menjelaskan bahwa kata bukanlah benda itu sendiri. Kata hanyalah lambang. Misalnya kata meja bukanlah benda meja, tapi hanya lambang untuk menyebut benda tersebut. Selanjutnya, rangkuman isi bab 2 ada mengenai metode penamaan dalam bahasa. Penamaan bisa terjadi lewat banyak cara. Bisa lewat tiruan bunyi seperti kata cecak, pemendekan seperti kata batagor, atau berdasarkan sifat seperti si pelit. Semua ini menunjukkan bahwa makna dalam bahasa tidak datang begitu saja, tetapi hasil dari proses budaya, pengalaman, dan kesepakatan sosial. Bab selanjutnya yaitu teori-teori yang dibahas. Dalam bab 2 buku Pengantar Semantik, karya Nunung Sitaresmi dan Fasya Mahmud, ada 3 teori. Teori pertama yaitu segitiga makna menurut Ojen dan Richard. Teori yang kedua ada teori tanda menurut Ferdinand de Saussure. Teori yang ketiga yaitu ada teori tanda menurut Carlos Sanders Peirce. Untuk teori segitiga makna menurut Ojen dan Richard, di sini terdapat struktur teori yang meliputi 1. Lambang atau simbol. Lambang adalah bentuk, bahasa, atau kata yang digunakan untuk menyebut sesuatu, contohnya kata soda.
Kata soda tidak memiliki hubungan alami dengan minuman berkarbonasi, tetapi maknanya terbentuk karena kebiasaan yang sudah disepakati secara sosial dan budaya untuk menyebut jenis minuman itu. Kedua, ada pikiran atau konsep, thought or reference, yaitu apa yang dibayangkan di kepala kita saat mendengar kata tersebut. Saat mendengar kata soda, tanpa melihat bendanya, maka otak kita membangun gambaran mental. Misalnya, minuman manis berkarbonasi, dikemas dalam kaleng atau botol, bisa berbuih. Maka, inilah yang disebut konsep atau reference dalam pikiran. Tanpa tahap ini, kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan soda. Yang ketiga, yaitu acuan atau reference, yakni objek nyata di dunia. Dalam hal ini, acuan adalah minuman berkarbonasi yang benar-benar seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite. Acuan tidak bisa diketahui langsung dari kata, harus melalui konsep dalam pikiran terlebih dahulu. Bisa divisualisasikan seperti gambar di samping. Hubungan antar elemennya, kata soda melambangkan konsep ini adalah kasual yang benar. Konsep dalam pikiran mengacu pada minuman manis bersoda di kalengan yang nyata adanya. Hubungan ini memadai. Garis antara lambang dan acuan digambarkan putus-putus karena hubungan ini tidak langsung. Kesimpulannya yaitu kata soda punya arti karena kita sepakat menyebut minuman itu dengan nama tersebut. Makna tidak muncul dari kata itu, melainkan dari konsep dalam pikiran yang diasosiasikan dengan pengalaman kita terhadap minuman itu. Tanpa konsep, kata soda hanyalah deretan huruf tanpa makna. Teori kedua yang dibahas yaitu teori tanda menurut Ferdinand de Saussure. Struktur teorinya meliputi 1. Penanda atau signifier, yaitu bentuk lahiriah dari tanda, seperti bunyi atau tulisan. Misalnya, kata batagor. Yang kedua, yaitu petanda atau signified, yakni konsep mental yang diasosiasikan dengan kata tersebut. Misalnya, kata bakso tahu goreng. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbiter. Artinya, tidak ada hubungan alami antara bunyi dari kata batagor dengan objek makanan. Tetapi karena masyarakat sepakat bahwa batagor adalah singkatan dari bakso, tahu, goreng, maka bunyi itu jadi punya makna tertentu. Saussure juga menekankan bahwa makna dalam bahasa bukan berasal dari benda itu, melainkan dari posisi suatu tanda dalam sistem bahasa secara keseluruhan. Teori yang ketiga yang dibahas yaitu teori tanda menurut Carlos Sanders Peirce. Struktur teorinya meliputi 1. Icon. Icon adalah tanda yang menyerupai atau meniru objek yang dirujuknya. Hubungannya bersifat kemiripan langsung. Contohnya, kata cecak dan tokek. Kedua kata ini berasal dari onomatop, yaitu tiruan bunyi yang dikeluarkan oleh hewan tersebut. Kata cicak ditiru dari suara hewan cicak, dan kata tokek dari suara khas tokek. Hubungan tanda antara kata dengan objek atau hewan dibentuk dari kemiripan suara. Maka ini termasuk icon, karena kata tersebut meniru atau menyerupai bunyi aslinya dari objek yang dirujuknya. Struktur teori selanjutnya yaitu 2. Indeks. Indeks adalah tanda yang punya hubungan sebab akibat atau kedekatan langsung dengan objek. Artinya, tanda muncul karena adanya sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam bab 2 buku pengantar semantik karya Fasya Mahmud dan Nunung Sitaresmi, indeks tidak ditampilkan secara eksplisit. Namun, kita bisa menyesuaikan salah satu contoh agar bisa dibaca sebagai indeks secara budaya. Contohnya yaitu kata dimunirkan. Kata ini berasal dari nama aktivis Munir dan mengacu pada kejadian pembunuhan misterius yang menimpa dirinya. Di masyarakat, kata dimunirkan digunakan untuk menyebut tindakan dibunuh karena membela kebenaran tanpa kejelasan hukum. Kata ini muncul sebagai reaksi langsung terhadap suatu peristiwa
yang nyata terjadi. Karena kata ini muncul akibat peristiwa tertentu, maka bisa dianggap sebagai indeks karena ada hubungan sebab akibat antara peristiwa Munir dan terbentuknya istilah ini. Teori selanjutnya, 3. Simbol. Simbol adalah tanda yang maknanya tidak memiliki hubungan alami dengan objeknya, tapi disepakati secara sosial atau konvensi. Contohnya, kata si botak dan si kikir. Julukan berdasarkan ciri fisik atau sifat tertentu. Kata ini tidak menyatu dengan identitas asli seseorang, tapi disepakati oleh budaya untuk menyebut tipe orang tertentu. Contoh selanjutnya yaitu kata volt. Diambil dari nama ilmuwan Volta. Hubungan tidak alami, tapi karena kesepakatan di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu kata kondom. Diambil dari nama dokter kondom yang konon memperkenalkannya. Simbol dari alat kontrasepsi berdasarkan sejarah dan penyebaran pemakaian istilah. Semua contoh ini termasuk simbol, karena maknanya tidak berasal dari bentuk bunyi atau objek, melainkan dari konvensi, sejarah, dan budaya masyarakat. Maka, kesimpulan teori yang dibahas untuk teori segitiga makna menurut Ojen dan Richard, mereka menekankan bahwa makna harus melalui konsep, tidak bisa langsung dari kata ke benda. Untuk teori tanda menurut Saussure, ia menjelaskan bahwa hubungan penanda dan petanda bersifat arbiter, terbentuk dari sistem bahasa. Untuk teori tanda menurut Peirce, ia memberi pemahaman bahwa tanda bisa ikonik, indeksikal, atau simbolik tergantung dari jenis hubungannya. Semua teori ini menjadi dasar untuk memahami kata dalam bahasa Indonesia, terutama terkait cara kita menamai sesuatu dan bagaimana masyarakat memberi makna berdasarkan budaya dan kebiasaan. Bab selanjutnya beralih ke kelebihan dan kekurangan buku. Untuk kelebihan buku ini, pertama, karena penjelasan teori mudah dipahami. Maksudnya ialah sebab konsep besar seperti tanda, lambang, dan makna dijelaskan dengan pendekatan yang tidak kaku, bahasa yang sederhana, sehingga siapapun yang membaca buku ini dengan mudah memahaminya. Selanjutnya, karena banyak contoh yang digunakan dekat dari kehidupan kita. Maksudnya, yaitu sebab menggunakan contoh dari budaya dan bahasa Indonesia yang memiliki ciri khas sendiri. Selanjutnya, karena buku ini, kalau dibanding dengan buku teori lain seperti punya Saussure atau Lyons, buku ini lebih ringan dan terasa nyata karena banyak pakai contoh langsung. Maksudnya, karena buku ini cocok untuk mahasiswa pemula yang baru mengenal semantik. Lalu, untuk kurangan buku atau kelemahan yang ditemukan, buku ini belum membahas makna dalam komunikasi digital. Misalnya, dalam penggunaan emoji atau bahasa internet, seperti apa dan bagaimana. Lalu, belum membahas hubungan antara bahasa dan budaya secara mendalam. Dalam buku ini masih disebut sekilas-sekilas saja. Lalu, tidak ada pembahasan tentang perubahan makna kata dari waktu ke waktu. Padahal hal ini penting dalam semantik modern. Misalnya, kata sultan dulu berarti bangsawan, sedangkan sekarang berarti orang raya yang pamer. Jadi, meskipun buku ini bagus untuk dasar teori, kita tetap butuh sumber lain untuk melihat perkembangan semantik di era sekarang. Bab selanjutnya yaitu manfaat dan saran. Buku ini bermanfaat bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktiknya. Maka manfaat praktiknya yakni manfaat bagi mahasiswa linguistik. Melalui buku ini, mereka bisa memahami dasar-dasar makna. Bermanfaat bagi orang di bidang komunikasi. Melalui buku ini, mereka bisa tahu cara memakai kata yang tepat untuk berkomunikasi yang baik itu bagaimana. Bermanfaat bagi orang branding atau pemasaran. Melalui buku ini, mereka jadi bisa menciptakan produk yang menarik seperti apa. Misalnya, agar nama produk mereka dilirik konsumen yang ingin membelinya. Bermanfaat bagi antropolog atau sosiolog. Melalui buku ini, mereka bisa melihat bagaimana bahasa mencerminkan budaya masyarakat. Lalu, saran pengembangan untuk kedepannya. Saran untuk media sosial dan teknologi apabila di bidang tersebut ditambah contoh penggunaan emoji, meme, singkatan gaul,
seperti apa akan lengkap pembahasannya. Saran untuk teori semantik modern. Apabila teori tersebut dilengkapi seperti semantik kognitif yang menjelaskan bagaimana makna dibentuk oleh pengalaman dengan lebih mendalam lagi, akan lebih lengkap pembahasan teorinya. Saran untuk bentuk perubahan arti kata secara sosial. Apabila membahas seperti kenapa kata bisa berubah makna sesuai zaman dan tempat, akan lebih lengkap lagi pembahasannya. Dengan begitu, pembaca akan lebih paham bahwa semantik itu sangat hidup dan terus berkembang. Bab selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bahasa itu bukan benda mati. Bahasa adalah alat berpikir, alat berkomunikasi, dan cerminan budaya. Maksud dari hal ini, melalui teori tanda dan lambang, kita bisa tahu bahwa kata tidak berdiri sendiri. Ia mewakili pikiran dan dunia nyata. Dan semua itu terjadi dalam sistem sosial dan budaya. Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa makna bukan hanya ada dalam kamus, tetapi di dalam kamus terlihat juga bahwasannya makna dibentuk oleh siapa yang berbicara, pada siapa, dan dalam situasi apa. Bab selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini telah terlihat bagaimana dan apa saja daftar pustaka yang saya pakai untuk mereview buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia karya Nunung Sitaresmi dan Fasya Mahmud. Tak terasa materi yang saya sampaikan telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya mengenai mereview buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia karya Nunung Sitaresmi dan Fasya Mahmud. Semoga pembahasan tersebut bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.